Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Susri Tambunan dalam pembelajaran IPA. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan ceria. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang GLB. Apa itu GLB? Langsung saja kita mulai ya. GLB merupakan singkatan dari gerak lurus beraturan. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu gerak lurus. Nah, gerak lurus adalah gerak sebuah benda pada lintasan lurus atau gerak benda yang arah geraknya sejajar dengan arah lintasannya. Seperti sepeda yang sedang melaju berikut, arah lintasannya ke depan. Bergeraknya pun arahnya ke depan. Contoh-contoh lain dari gerak lurus ini adalah jatuhnya buah mangga ke bawah atau jatuhnya buah kelapa ke bawah. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah GLB. Kira-kira apa ciri-ciri dari gerak lurus beraturan? Nah, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Dalam artian percepatannya bernilai 0. Nah, inilah yang menjadi ciri dari GLB. Yang pertama tadi adalah geraknya lurus dengan kecepatan tetap dan percepatannya bernilai 0. Coba kamu perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada sebuah mobil yang bergerak lurus, ya, bisa dilihat pada detik 0 atau ketika mobil berhenti dan mulai berjalan, atau dengan kata lain pada saat mobil berhenti dan berjalan, kemudian pada detik pertama jarak yang ditempuhnya adalah 10 meter. Pada detik kedua jarak yang ditempuh juga 10 meter. Dan detik ketiga jarak yang ditempuh juga sama, yaitu 10 meter. Bisa diperhatikan pada gambar. Nah, benda yang bergerak dalam selang waktu yang sama dan menempuh jarak yang sama dikatakanlah bergerak lurus beraturan. Ya. Nah, grafik pada GLB. Perhatikan grafik pada GLB berikut ini. Nah, ini grafik antara waktu atau T dengan kecepatan atau V. Seperti yang kalian lihat di sini bahwa GLB ini kecepatannya tetap bisa dilihat ya, sehingga grafiknya lurus seperti ini. Lanjut grafik antara waktu atau T dengan jarak atau X. Bisa kalian perhatikan pada grafik ini. Ya, dalam gambar di sini bisa kita perhatikan semakin besar jarak, ya, semakin besar jarak, maka waktunya juga semakin besar. Rumus matematis yang berlaku pada GLB masih sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang kecepatan dan kelajuan, bahwa S sama dengan V dikali T, di mana S di sini adalah perpindahan, satuannya meter, V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Oke, berikut ini Ibu akan memberikan tips dan trik. Nah,
kita sudah tahu ada 3 huruf ya. Ada V, ada S, ada T. Maka coba kita gambarkan ketiga huruf ini dalam sebuah segitiga seperti ini. S di atas, V dan T di bawah. Maka jika kita ingin mengetahui nilai S, maka kita tutup S. Dan yang tertinggal adalah V dikali T. Dapat satu rumus, S sama dengan V dikali T. Yang kedua, jika yang ingin diketahui itu berapakah kecepatannya atau V, maka kita tutup huruf V. Dan yang tertinggal adalah S dibagi T. Sehingga rumus kecepatan sama dengan S dibagi T. Dan yang terakhir, bagaimana jika yang ditanya itu waktu atau T? Maka kita tutup T, yang tinggal adalah huruf S dan V. Maka rumus T sama dengan S per V, atau dengan kata lain waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Bagaimana? Sudah paham? Baik, kita lanjut ke contoh soal untuk penerapan rumus tadi. Coba diperhatikan. Nah, di sini Bimo mengendarai motornya dengan kelajuan 60 km per jam. Nah, Bimo menempuh jarak sejauh 45 km. Jam berapakah Bimo sampai ke tujuannya jika berangkat dari rumah pukul 7.45? Maka jika ada soal seperti ini, seperti yang sebelum-sebelumnya sudah Ibu ingatkan selalu, adalah yang pertama sekali kita buat adalah diketahui. Nah, dari soal ini bisa diketahui kelajuannya yaitu V. V sama dengan 60 km per jam. Kemudian dikasih tahu di sini jaraknya atau dengan simbol S yaitu sebesar 45 km. Dan yang ditanya adalah waktu. Ditanya T sama dengan. Maka kita buatlah penyelesaiannya. Rumus T sama dengan jarak atau S dibagi kecepatan atau T. Maka langsung saja ya, 45 km dibagi 60 km per jam. Kita bisa sederhanakan menjadi 3/4 jam. Atau samalah ini dengan 45 menit. Jadi, Bimo sampai pada pukul 7.45 ditambahkanlah dia dengan 45 menit, yaitu jadi sampailah Bimo itu pukul 8.30. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kali ini. Belajar mungkin melelahkan, tapi akan lebih melelahkan nanti jika saat ini tidak belajar. Karena itu, kalahkan malasmu dan semangatlah belajar. Jangan lupa untuk tetap stay home, stay safe ya. Terima kasih, sampai jumpa.